Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Kali ini saya akan membagikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Teman-teman, mari saksikan agar kalian mudah memahami. Dan jangan lupa cepat selesaikan studi kalian agar kalian bisa selesai dengan tepat waktu. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar kalian menerima notifikasi terbaru dari saya. Kali ini saya akan mengambil tema mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Di sini alasan mengambil judul adalah karena dalam penelitian ini terjadi adanya gap penelitian di mana dapat dilihat pada tabel di sini. Profitabilitas pernah diteliti oleh Indriani dan Widyarti tahun 2013 dan menghasilkan arah yang positif dan signifikan. Begitu pula berbeda dengan penelitian untuk yang dilakukan oleh Nugroho 2014 yang menghasilkan bahwa profitabilitas itu berpengaruh positif secara signifikan. Sedangkan untuk Yusnandar tahun 2019 menyatakan bahwa profitabilitas itu berpengaruh negatif tapi tidak signifikan. Begitu pula untuk variabel likuiditas, Tato itu adalah total asset turnover, size itu adalah ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Jadi dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel bebas, yaitu profitabilitas, likuiditas, Tato, size, dan umur perusahaan. Untuk perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 5, yaitu bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Begitu pula selanjutnya sampai yang kelima itu adalah bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Untuk tujuan penelitian ini hampir sama dengan perumusan masalah. Jadi kalau perumusan masalah itu yang membedakan adalah pada kalimatnya saja. Untuk perumusan masalah itu adalah kalimat tanya. Di sini bagaimanakah? Sedangkan untuk tujuan penelitian di sini adalah untuk menguji dan menganalisis masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada bab 2, landasan teori yang dibahas adalah mengenai teori pecking order teori, trade-off teori, struktur modal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu profitabilitas, likuiditas, total asset turnover atau TATO, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Untuk hipotesis penelitian di sini ada 5 hipotesis. Yang pertama itu adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, yang artinya adalah semakin tinggi profitabilitas maka akan menurunkan struktur modal. Untuk hipotesis yang kedua adalah likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, yang artinya semakin likuiditas tinggi itu akan menurunkan struktur modal. Untuk hipotesis yang ketiga, total asset turnover itu berpengaruh positif terhadap struktur modal. Itu artinya adalah semakin tinggi TATO atau total asset turnover itu akan meningkatkan struktur modal.
Hipotesis yang keempat adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal, yang artinya ukuran perusahaan itu semakin tinggi, maka struktur modal juga akan semakin meningkat. Untuk hipotesis yang kelima, umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap struktur modal, yang artinya semakin perusahaan itu berumur tua atau lama, maka struktur modalnya itu akan semakin menurun. Pada penelitian ini digambarkan model penelitiannya seperti ini, di mana profitabilitas yang diukur dengan ROA itu berpengaruh dengan struktur modal yang diukur dengan DER, di mana pengaruhnya itu adalah negatif. Begitu pula untuk yang likuiditas diukur dengan current ratio itu berpengaruh negatif terhadap struktur modal yang diukur dengan debt equity ratio. Untuk total asset turnover itu berpengaruh positif terhadap struktur modal. Sedangkan ukuran perusahaan itu juga berpengaruh positif terhadap struktur modal. Untuk umur perusahaan itu berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Pada bab 3 yang terdiri dari metode penelitian, secara singkat akan dibahas mengenai populasi dan sampel. Populasi di sini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI periode tahun 2017 hingga 2019. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi, di mana teknik pengambilan sampel itu menggunakan purposive sampling yang berdasarkan dengan kriteria. Nah, kriterianya itu adalah yang pertama, perusahaan properti real estate yang listing pada periode tahun 2017 hingga 2019. Yang kedua adalah perusahaan properti dan real estate yang memiliki data lengkap. Untuk selanjutnya adalah definisi operasionalisasi variabel. Jadi pengukuran variabel. Nah, di sini struktur modal itu diukur dengan debt equity ratio dengan rumus yang dirumuskan total liabilitas atau total hutang dibagi dengan total ekuitas atau total modal. Untuk profitabilitas itu sendiri diukur dengan return on asset atau ROA dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Likuiditas diukur dengan current ratio dengan rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Total aset turnover atau TATU itu diukur dengan rumus penjualan dibagi dengan total aset. Ukuran perusahaan itu sendiri diukur dengan logaritma natural dari total aset. Sedangkan umur perusahaan itu diukur dari sejak usia perusahaan itu berdiri sampai dengan tahun pengamatan penelitian. Di sini dapat dilihat dari laporan keuangan. Jadi kalian bisa mencari indikator-indikator variabel itu di laporan keuangan. Untuk teknik analisis data yang digunakan, yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Squeeze dan kurtosis. Mode regresi terdistribusi normal apabila nilai Z-skew dan Z-kurt itu di antara 1,96. Untuk pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari 3, yaitu uji multikolinearitas dengan kriteria bebas multikol apabila nilai VIP itu kurang dari 10 dan nilai tolerannya itu lebih dari 0,1. Uji yang kedua adalah uji autokorelasi. Kriteria bebas autokorelasi apabila nilai Darwin-Watson itu di antara DU dan 4 min DU.
Uji selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, di mana dalam pengujian heteroskedastisitas itu menggunakan uji Gleiser. Kriteria bebas hetero apabila nilai signifikan itu lebih dari 0,05. Sedangkan uji selanjutnya itu adalah uji regresi linier, di mana pengujian regresi linier itu untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dapat dirumuskan Y sama dengan alfa, di sini alfa, Y sama dengan alfa plus B1 beta 1 ROA atau profitabilitas plus beta 2 current ratio atau likuiditas plus beta 3 tato plus B4 size plus B5 age atau umur perusahaan plus error. Sedangkan uji kelayakan model itu terdiri dari dua, yaitu koefisien determinasi yang bisa dilihat dari nilai adjusted R-square dan uji F yang bisa dilihat dari kriteria signifikannya kurang dari 0,05, maka model layak diteliti. Sedangkan untuk uji yang terakhir atau finalnya itu adalah uji hipotesis yang menggunakan uji T atau biasa disebut dengan t-test. Hipotesis akan diterima itu apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk di bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan, di mana hasil penelitian ini akan dilakukan pengujian menggunakan SPSS. Sampel kali ini diperoleh sebanyak 235. Jadi pada penelitian kali ini N yang diperoleh adalah 235. Jadi akan dianalisis terlebih dahulu. Di sini saya sudah berikan contoh, ada 235 data, di mana variabel yang pertama itu adalah ROA, current ratio, tato, size, age, dan struktur modal atau DER. Nah, untuk pertama-tama itu teman-teman bisa menguji analisis deskriptif terlebih dahulu, di mana deskriptif ini melalui analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Teman-teman bisa masukkan semua variabelnya. Oke, hasil output dapat dilihat, di mana dengan N235 itu diperoleh nilai ROA minimumnya itu sebesar negatif 0,36 dan nilai maksimumnya adalah 0,32 dan nilai rata-ratanya adalah 0,0264 dan nilai penyimpangannya sebesar 0,06170. Begitu pula untuk variabel yang lain. Di sini akan dilakukan pengujian normalitas, hasil uji normalitas. Di sini ada data tidak normal dan data yang sudah normal. Berarti data tidak normal itu adalah data di awal, yaitu N sebanyak 235. Oke, karena di sini menggunakan uji Squeeze dan kurtosis, maka langkahnya teman-teman bisa buka di SPSS. Teman-teman bisa mencari nilai residua terlebih dahulu, karena normalitas yang akan digunakan adalah normalitas dari hasil nilai residual. Caranya analyze, regression, linear. Di sini dependennya adalah variabel DER. Teman-teman bisa masukkan di DER.
Sedangkan independennya itu adalah di variabel ROA hingga variabel age atau umur. Jangan lupa di sini ada klik save untuk mencari nilai residua. Jadi nilai residuanya dicari di sini. Cuman dicentang gini aja. Continue. Oke. Di sini muncul nilai residual 1 yang kita cari tadi. Nah, nilai residual ini akan dicari normalitasnya dengan menggunakan Squeeness. Caranya analyze, descriptive. Teman-teman bisa klik di frekuensi, masukkan unstandard residual, bisa diklik statistik, dicari di bagian distribution. Di sini ada Squeeness dan kurtosis. Teman-teman bisa centang Squeeness dan kurtosis, klik continue, terus di OK. Nah, di sini muncul untuk nilai Squeeness-nya itu sebesar 11,056 dan kurtosisnya sebesar 145,434 seperti yang sudah saya masukkan di PowerPoint di sini, presentasi di sini, di mana dengan N235 itu diperoleh Squeeness-nya sebesar 11,056 dan kurtosisnya sebesar 145,434. Apabila dimasukkan dalam rumus, nilai Z skew-nya itu diperoleh sebesar 69,19 dan Z kurt itu diperoleh sebesar 455,08. Jadi nilai Z skew dan nilai Z kurt itu lebih dari 1,96, maka mode regresi tidak terdistribusi secara normal. Nah, gimana cara menormalkannya? Karena untuk memenuhi regresi, uji regresi harus memenuhi uji normalitas dan asumsi klasik. Apabila data tidak normal, maka kita bisa menormalkan dengan membuang nilai yang terlalu ekstrim. Nah, di sini misalkan bisa dilihat dengan cara ini: analyze, descriptive, explore, masukkan unstandard residual. Teman-teman bisa klik di statistik, cari nilai outliernya, klik continue, tinggal diklik OK. Nah, di sini muncul nilai extreme value. Jadi kalau teman-teman masih bingung apa sih nilai extreme value, maksudnya gimana sih? Nah, di sini bisa dijelaskan untuk extreme value melalui program SPSS sendiri, di mana nilai extreme value untuk program ini sudah dihitungkan ada 5 nilai yang ekstrim atas dan 5 yang bawah. Bawah itu maksudnya negatif, atas itu berarti positif. Ya, kita cukup ambil nilai yang terlalu tinggi dulu. Jadi kalau membuang nilai ekstrim itu jangan langsung 10, karena nanti akan datanya akan cepat habis. Sebaiknya satu-satu yang paling besar dulu. Nah, nanti kalau sudah memenuhi kriteria semuanya, baru datanya bisa berjalan dengan sesuai N yang sudah normal. Nah, di sini saya akan membuang dulu yang 33,56, berarti ini di case numbernya di 161. Nah, saya akan melihat untuk 161. Nah, di sini ada 161 untuk nilai residuanya. Ini saya akan hilangkan, di clear, klik kanan, di clear. Oke, sampelnya N-nya jadi 234 berkurang 1. Nah, ini nanti juga akan diuji dulu normalitasnya. Jadi begitu menghilangkan outlier, nanti diuji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk N234
diperoleh nilai squeamisnya sekian dan kurtosisnya sekian. Nah, ini datanya juga masih belum normal. Berarti cari lagi seperti tadi, analyze, descriptive statistik, klik explore. Nah, ini masukkan lagi, dicek outliernya masih, klik continue, oke. Lihat extreme value-nya di sini. Saya akan membuang di case number 136 sama 56 karena yang paling tinggi adalah 136 sama 56. Posisi di 8, sekian sama 8, sekian. Berarti saya akan membuang 56 sama 136. Oke, saya blok dulu 136 sama 56. Jangan lupa tekan kontrol jadi biar tidak hilang. Terus tinggal diklik kanan, clear. Jadi sampelnya akan menjadi 232. Saya cek lagi untuk uji normalitasnya. Nah, di sini untuk squeamisnya sebesar 1,361 dan kurtosisnya 4,669. Nah, ini juga datanya belum normal. Nanti dihilangkan sampai saya sudah menemukan menjadi di sini menjadi N209. Setelah saya membuang data outlier nilai yang terlalu ekstrim hingga menjadi 209, ini akan saya uji lagi untuk normalitasnya melalui analyze, descriptive statistik, frekuensi. Saya masukkan nilai residual, saya klik squeamish dan kurtosis, klik continue dan oke. Nah, di sini akan muncul untuk nilai squeamishnya itu sebesar 0,301 dan min 0,476 seperti yang ada di PowerPoint. Nah, di sini bisa dihitungkan di mana untuk nilai Z-skew dan nilai Z-court itu sebesar 1,77 dan 1,4. Nah, nilai ZQ dan nilai Z-court itu tidak lebih dari 1,96. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini akan menggunakan N sebesar 209 karena nilainya sudah terdistribusi normal. Untuk pengujian yang selanjutnya adalah asumsi klasik yang terdiri dari multi-call, auto, dan heteros. Nah, di sini untuk uji multi-call sendiri akan menggunakan N sebesar 209. Di sini N 209. Oke, caranya untuk menguji multi-call adalah analyze, regression, linear. Nah, di dependent masukkan variabel dir, sedangkan untuk independent masukkan variabel ROA hingga variabel umur. Klik statistik, collinearity diagnostik ini untuk mencari uji multi-call, sedangkan Darwin-Watson ini perlu dicentang karena untuk menguji autokorelasinya. Nah, kalian bisa klik continue, nah klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa diketahui bahwa untuk nilai toleran dan nilai VIP itu sama seperti yang ada di PowerPoint. Dapat disimpulkan bahwa untuk nilai toleran masing-masing variabel bebas itu lebih dari 0,1 dan nilai varian inflation faktornya itu kurang dari 10, sehingga model dikatakan tidak ada masalah dengan multi-call. Untuk pengujian autokorelasi di sini
menggunakan Darwin-Watson, di mana tidak ada masalah dengan autokorelasi apabila nilai Darwin-Watson di antara DU dan 4 min DU. Teman-teman harus mencari nilai DU dan 4 min DU. Itu bisa dicari dengan tabel Darwin-Watson. Ini tabel Darwin-Watson. Teman-teman bisa mencari melalui Google. Oke. Di sini dalam penelitian ini K-nya itu adalah variabel bebas. Jadi variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tadi adalah 5. Nah, di sini ada K5. Dan untuk N-nya adalah N data normal itu sebesar 209. Karena tabel ini hanya memberikan sampai 200, maka saya ambil yang 200, terpaut sedikit nggak masalah. Di sini untuk DU-nya adalah sebesar 0,82. Jadi untuk DU pada penelitian ini sebesar 0,82 dan nilai 4 min DU berarti 4 dikurangi 1,82 itu sebesar 2,18. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah dengan autokorelasi karena nilai Darwin-Watson-nya itu di antara DU-nya tadi sebesar 1,82 dan 4 min DU itu adalah 2,18. Pengujian heteroskedastisitas yang menggunakan uji Gleiser itu dapat dilakukan dengan caranya kita tadi sudah mempunyai nilai residual, berarti nilai residual ini harus diabsolutkan terlebih dahulu karena uji Gleiser itu adalah hasil regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Berarti kita harus mencari nilai absolut residual. Caranya teman-teman bisa klik transform, klik compute variable. Nah, di sini ketik absolut. Absolut itu adalah absolut variabel. Absolut dari variabel. Jadi saya ketik absolut. Nah, di sini ABS saya naikkan jadi absolut dari nilai residual 1. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa tahu untuk nilai absolutnya sebesar ini. Setelah itu tinggal diregreskan saja. Setelah mengabsolutkan nilai residual, langkah selanjutnya tinggal diregresi, analyze, regresi linier. Saya reset dulu. Dependennya adalah absolut dari residual karena uji regresi uji Gleiser itu adalah hasil regresi dari variabel bebas terhadap absolut residual, berarti dependennya adalah absolut. Sedangkan untuk independennya adalah ROA hingga di umur. Saya klik OK. Nah, di sini hasilnya bisa diketahui dan saya kopaskan di PowerPoint. Bisa dilihat untuk masing-masing variabel bebas itu akan memiliki nilai lebih dari 0,05. Di sini untuk ROA itu adalah 0,06, current ratio itu adalah 0,095, untuk tato 0,392, untuk size 0,170 dan untuk umur itu 0,057, di mana masing-masing variabel itu memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi ini adalah tidak ada masalah dengan heteroskedastisitas. Oke, lanjut ke pengujian selanjutnya. Nah, di sini untuk persamaan regresi. Teman-teman tadi sudah melakukan uji regresi untuk mencari
untuk mencari nilai residual dan untuk mencari nilai multi-call tadi melalui collinearity tadi di sini. Oke. Nah, hasilnya kan sudah diketahui seperti tadi, tinggal masukkan saja di presentasinya di PowerPoint-nya. Nah, persamaan regresi bisa dituliskan karena variabel terikatnya Y itu adalah dir. Saya masukkan di dir sama dengan konstantanya itu adalah min 1,318. Di sini min 1318 negatif karena hasilnya negatif, min 3,339 ROA. Di sini juga akan negatif, bukan positif karena hasilnya negatif. Negatif 0,030 CR, positif 0,5281, positif 0,168 size, dan di sini nilainya adalah negatif 0,014 age atau umur. Untuk pengujian selanjutnya yaitu uji kelayakan model, di mana uji kelayakan model itu dilihat dari uji koefisien determinasi dan uji F. Sekarang untuk uji koefisien determinasi, teman-teman bisa lihat di bagian model summary-nya di sini. Nah, ini tinggal dikopikan aja di PowerPoint-nya tadi. Di sini sudah saya kopikan. Nah, di sini dapat diketahui bahwa untuk nilai adjusted R square itu sebesar 0,401 atau kalau dipresentasikan itu sebesar 40,1%. Yang artinya variabel dependent atau struktur modelnya itu dijelaskan oleh 6 variabel itu sebesar 40,1%. Sedangkan sisanya itu sebesar 100% dikurangi 40,1% itu 59,9%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian, misalnya tingkat suku bunga atau inflasi. Kalian bisa lihat di jurnal acuan kalian. Untuk uji kelayakan model yang kedua adalah uji F. Teman-teman bisa melihat di hasil outputnya di bagian ANOVA. Nah, ini di ANOVA ini bisa dikopikan di PowerPoint-nya. Nah, di sini hasilnya bisa diketahui bahwa untuk nilai F hitung itu sebesar 28,832 dan nilai signifikannya itu adalah 0,000, di mana nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka profitabilitas, likuiditas, total aset, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap struktur modal adalah model yang layak. Untuk uji yang terakhir itu adalah uji final atau uji hipotesis, di mana akan dalam penelitian ini akan membuktikan apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak. Untuk hipotesis yang pertama, teman-teman bisa lihat di bagian untuk hasil outputnya itu di bagian ini koefisien. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian nilai signifikan beserta arahnya itu, untuk T-nya itu arahnya itu negatif apa positif. Itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk hipotesis yang pertama, di sini hipotesis pertama itu adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Nah, itu teman-teman bisa lihat, bisa dibuktikan. Di sini untuk ROA itu nilai signifikannya sebesar 0,000, di mana nilai 0,00 itu kurang dari 0,05.
dan arahnya teman-teman bisa lihat di sini untuk T hitung itu arahnya adalah negatif sesuai dengan arah yang telah dihipotesiskan. Artinya hipotesis yang pertama itu diterima atau terbukti. Untuk hipotesis yang kedua itu adalah likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Teman-teman bisa melihat di sini untuk current ratio itu nilai signifikannya 0,000 itu kurang dari 0,05 dan arahnya adalah negatif sesuai dengan hipotesis yang diajukan, sehingga hipotesis kedua terbukti. Untuk hipotesis yang ketiga itu adalah tato itu berpengaruh positif. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk tato nilai signifikannya itu adalah kurang dari 0,05 dan arahnya itu adalah positif. Sehingga hipotesis yang ketiga itu adalah terbukti dengan benar. Untuk uji hipotesis yang keempat itu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Teman-teman bisa lihat di bagian size, ukuran perusahaan itu di bagian size nilai signifikannya 0,00 kurang dari 5% dan nilai arahnya itu adalah positif sesuai dengan sesuai dengan hipotesisnya. Jadi hipotesis yang ke 1, 2, 3, 4 yang keempat itu diterima. Untuk hipotesis yang kelima, nilai umur perusahaan itu berpengaruh positif terhadap struktur modal. Teman-teman bisa mencari di bagian ini di mana nilai signifikan umur perusahaan itu kurang dari 5% atau 0,05 dan arah untuk uji T-nya itu adalah negatif. Jadi sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Maka dari itu hipotesis yang kelima terbukti kebenarannya. Untuk bagian penutup, di sini kesimpulan dan keterbatasan maupun saran dan kesimpulan, saran dan implikasi dapat diutarakan di sini. Dapat disimpulkan bahwa dari 5 hipotesis yang diajukan itu diterima atau terbukti kebenarannya. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI periode tahun 2017 sampai 2019. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan agar kalian cepat menyelesaikan studi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.